Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Toyota adalah pabrikan yang terkenal sering neko-neko soal fitur. Tapi apakah dia juga neko-neko ke Yaris Bapau? Yaris yang juga sama dijual yang ada di Jepang sana kala waktu itu. Nah, Yaris ini sering dipandang sebelah mata karena saingan dengan Jazz, si raja terakhir di kelasnya di Indonesia. Apakah Yaris Bapau 2012 ini masih layak untuk dipilih jadikan mobil sehari-hari sekarang? Ikuti video sampai habis. Dan alasan pertama untuk memilih Yaris Bapau sebagai mobil daily kalian adalah karena modelnya. Kalau kita bicara soal Yaris Bapau, kita nggak mungkin banget nih nggak bahas soal modelnya. Karena memang modelnya sangat ikonik. Pertama kali Yaris ini masuk ke Indonesia, modelnya bener-bener bulat banget. Pokoknya Jepang banget deh, kecil, mungil, bulat gitu. Nah, seiring dia berjalan waktu, barulah si Toyota Indonesia ngeliat kayaknya kalau kita facelift, kita mesti ngikutin selera masyarakat Indonesia yang memang sukanya tuh yang sporty-sporty. Nah, facelift pertama di tahun 2009 itu perubahannya nggak terlalu besar. Perubahannya minor aja. Nah, facelift kedua ini yang kita punya di tahun 2012, barulah perubahannya terlihat cukup signifikan. Mulai dari penambahan body kit dan belakangnya nanti kita akan lihat juga. Nah, Yaris ini memang modelnya itu ikonik ya. Jadi walaupun dia pada dasarnya tetap yang membulat gitu, makanya julukannya Yaris Bapau, tapi tetap desainnya sporty gitu. Makanya karakteristiknya itu dapat banget mobil ini. Makanya rivalitas Yaris dan Jazz itu awalnya memang udah dari Yaris yang generasi ini. Karena dua-duanya sama-sama bagus dan sama-sama punya karakter masing-masing yang benar-benar berbeda, tapi bisa sama-sama mengambil perhatian dan minat masyarakat Indonesia. Sekarang kita lihat lebih detail lagi soal eksterior Yaris ini. Oke, kalau kita lihat dari depan, Yaris Bapau yang sudah facelift kedua ini menjadi lebih sporty dan juga lebih minimalis secara krum-kruman. Jadi kalau dulu krum-kruman itu lebih banyak, kalau sekarang dia sudah berkurang. Jadi hanya di emblemnya saja dan di rumahan fog lamp yang kini bentuknya juga sudah berbeda. Termasuk dengan body kit bagian bawah sini tempelannya menjadi lebih sporty. Grillnya juga sekarang bentuknya honeycomb sama dengan bagian bawah sini tempat masuknya saluran udara. Dan headlampnya juga sedikit lebih manis sekarang dengan tampilan yang sudah lebih berubah ini. Nah, kalau kita lihat ke samping, velgnya juga sekarang sudah ukurannya menggunakan 15 inci. Ini 15 inci, mana nih ukurannya? Nah ini 15 dengan velg single tone, jadi memang belum zamannya dual tone waktu itu. Dan ini aja juga kelihatannya udah lebih proporsional di Yaris yang bentuknya bantet ini ya, lucu. Nah, sekarang juga dia udah, walaupun dia bukan tipe tertinggi, dia sudah menggunakan side skirt di sini supaya lebih senada dengan depan yang sudah menggunakan body kit. Handle-nya juga single tone dengan warna bodinya, dan ini juga dari samping mobil ini justru kelihatannya lebih lucu ya, angle-nya tuh pasnya dari samping dia. Kalau dari depan itu dia mirip banget sama Vios. Nah, kalau dari samping baru kelihatan lebih sporty dan lebih anak muda. Sekarang kita lihat bagian belakang. Sejak Yaris facelift kedua ini juga kami juga makin suka dengan bagian belakangnya. Karena selain sepertinya membesar gitu ya bagian belakangnya ini, dia juga kelihatan lebih sporty. Pertama, body kit tetap dilanjutkan dari depan, samping hingga ke belakang. Dan ini sekarang ada lampu mata kucing sini yang ukurannya cukup besar untuk mobil yang sebenarnya kecil seperti ini ya. Dan kalau bahasa pedagang itu kami sebutnya bumper sobek. Karena dia bumpernya kayak ngelebar gitu, kayak agak ke dalam. Jadi kita nyebutnya Yaris bumper sobek karena menandakan Yaris facelift yang kedua. Nah, upgrade-nya juga ada di lampu stop lamp yang sekarang bentuknya dalamnya berubah. Jadi ada LED dan bentuknya warna bulat seperti ini. Dan udah nggak ada lagi sebenarnya yang bisa kita bahas di sini. Mungkin ya tambahan spoiler, jadi tampilannya lebih sporty. Ada third stop lamp-nya juga dengan kaca belakang yang sudah ada rear defogger-nya. Nah, kalau ada satu hal yang bisa kami perbaikin di sini mungkin ini nih. Bukan pintu bagasinya yang kenapa harus modelnya nonjol begini. Kayak agak ngerusak estetikanya, tapi nggak masalah. Secara keseluruhan, tampilan Yaris Bapau facelift kedua ini udah sangat ikonik dari dulu sampai sekarang. Kami pun nggak bosan-bosan dan kami rasa banyak juga orang yang berpendapat yang sama. Nah, kalau tadi kita udah bahas tuntas eksterior, sekarang kita geser ke interior sedikit. Mobil ini nggak cuma kelihatan Jepangan banget dari luar, tapi juga dari dalam. Karena
bentuknya mungil dan bener-bener praktis, tapi nanti kepraktisan kita bahas nanti ya. Nah, dashboardnya di tengah, pengaturannya bener-bener center banget karena pengaturan AC bener-bener di tengah, head unit ini di tengah, ini sudah di-upgrade by the way, jadi ada touchscreen-nya, AC di sini dan odometernya juga di tengah. Jadi kalau visibilitas ke depan itu kayak plong banget di mobil ini, makanya sampai bisa dia taruh kompartemen di sini. AC di kanan kiri juga di sini unik ya. Armrestnya di sebelah kanan ini nyambung sama handle-nya nyampe ke power window di atas sini. Dan kalau perbedaannya dibanding yang sebelum facelift itu adalah di sini. Kalau yang sebelum facelift Yaris pertama masuk Indo di sini bahannya plastik. Kalau yang facelift kedua sini sudah upgrade jadi fabric berwarna hitam keabu-abuan. Kalau yang tipe S Limited lebih keren, dia warna merah. Karena yang tipe E dia fabric juga bahannya, cuman dia warna hitam aja. Termasuk joknya di sini yang bener-bener berasa empuk dan semi bucket seat, bahannya fabric. Dan oh iya, karena ini facelift kedua dia juga sudah punya audio steering switch sebelah sini dan tombol telepon di sini. Cuman ini nyambungnya ke audio steering switch saja karena yang telepon button ini nggak nyambung ke head unitnya yang sudah diganti jadi aftermarket. Untuk bagian rasa berkendara kita mulai dari radius putarnya. Nah, ini Yaris bakpao ya, bukan Yaris lele. Buat teman-teman yang tahu-tahu aja. Sekarang kita putar balik dulu. Kita coba lihat, dapat gak nih satu kali putaran aja, nggak usah mundur-mundur. Sebentar, jalanan sedikit ramai. Dan mantap, bahkan nggak naik nyampe trotoar ya. Radius putar lulus. Setelah tadi radius putarnya nggak ngerepotin, ternyata duduk di sini juga nyaman banget. Nah ini tapi kita bahas dulu ya. Gue nggak tahu ini tersugesti atau enggak. Tapi untuk merek-merek besar seperti Honda, Toyota yang juga besar di Indonesia ya, mobil-mobilnya tuh yang ada juga dijual di Jepang biasanya juga pasti laku di Indonesia, dan karena memang kayak lebih baik aja gitu loh. Contoh ya, Honda Jazz itu dari yang GK5-nya ada di Jepang, itu masuk juga di Indonesia, laku juga dan spesial itu mobil. HR-V juga laku di Jepang, sampai sekarang HR-V pun juga laku di sini. Nah, Yaris ini, Yaris bakpao itu juga dijual dulu di Jepang. Tapi Yaris lele nggak dijual di Jepang, itu cuma Yaris untuk pasar Asia Tenggara. Nah, jadi kayak makanya Yaris bakpao sampai sekarang walaupun tua tapi masih mendapatkan posisi yang spesial gitu. Buat orang-orang yang tahu mobil, pasti tahu ini mobil bukan mobil yang biasa-biasa aja, ini mobil yang cukup spesial gitu loh. Nah, sampai ke posisi berkendara pun juga begitu. Ini posisi berkendara ini kayak bukan jauh banget sama Yaris lele gitu. Yaris lele juga nyaman, tapi entah kenapa Yaris bakpao ini yang dimensinya kayaknya lebih bantet, itu lebih lega. Kaki terasa ruangnya lebih terbuka, headroomnya juga lebih luas. Ini jadi untuk postur yang 170 cm mungkin masih nyaman duduk di sini. Walaupun setirnya hanya bisa tilt aja, tapi pengaturan joknya sudah lengkap. Maju mundur, naik turunnya semua sandarannya bisa diatur secara manual. Joknya juga semi bucket seat, jadi ini empuk banget. Visibilitas pun mantap. Kaca depannya luas, kaca sampingnya besar, sampai ada kaca matinya kecil situ untuk minimalisir blind spot. Kaca belakangnya pun luas juga. Jadi duduk di sini tuh enak banget. Berasa segala-galanya gampang, pengendaliannya pun mudah gitu loh. Makanya duduk. Tapi kalau menurut kami ini nggak tahu ke bawah juga atau enggak, duduk di sini tuh kayaknya lebih nyaman gitu dibandingkan duduk di Yaris lele. Kami juga punya Yaris lele sekarang stoknya, bukan ngejelekin tapi ya ada plus minus lah. Tapi kalau untuk posisi berkendara dan radius putar, menurut kami sih lebih baik Yaris bakpao ini dibandingkan Yaris lele. Kalian bisa coba sendiri untuk urusan duduk di sini, kalian bisa coba sendiri. Tapi kalau radius putar nggak usah didebatin lah, kalau itu udah hal yang pasti. Lebih better ini, dan itulah alasan kedua untuk memiliki Yaris bakpao ini. Alasan ketiga untuk memiliki mobil ini karena suspensinya itu lebih nyaman dibandingkan rivalnya. Jadi suspensinya lebih settingnya ke arah nyaman buat kalian pakai sehari-hari, karena rivalnya itu lebih keras. Nih kita lewatin polisi tidur. Nah, dia berasa ngayun, suspensinya main. Nah, sekarang kalau kita hajar speed bump ini dengan kecepatan 40, kita rasakan. Tuh. Ini mobil tahun 2012 yang artinya umurnya udah 13 tahun, tapi suspensinya masih enak-enak aja gitu loh. Nggak berasa mati, itu nggak mungkin ya nggak lolos QC Formula pasti. Dan masih berasa nyaman.
Jadi kalau Jazz itu udah pasti lebih keras. Yang namanya Jazz bantingannya pasti lebih keras. Yaris itu lebih empuk. Nah, jadi kalau kalian mau cari yang lebih nyaman untuk pemakaian sehari-hari perkotaan, ya jelas Yaris ini pilihan yang lebih masuk akal buat kalian. Makanya ini adalah salah satu alasan juga yang menurut kami cukup kuat dan cukup mempengaruhi. Karena kalau kalian pakai mobil sehari-hari tapi berasa nggak nyaman, kalian juga cepat nggak suka nyaman tuh mobil. Nah, biar tua tapi masih nyaman ini mobil. Dan itulah jadi alasan ketiga kenapa Yaris Bapo ini cocok buat jadi mobil sehari-hari kalian. Dan alasan keempat untuk memiliki mobil ini adalah karena handlingnya. Nah, kita coba sekarang ya. Coba set. Oke. Nah, ini dia. Set. Wah. Mobil ini walaupun, jangan salah sangka dulu, walaupun handlingnya kami akui nggak sebaik Jazz GL8, terutama saingannya dia, tapi dia juga punya handling yang menarik. Makanya mobil ini juga kalau kalian lihat ajang balap nasional, masih ada nih mobil ini, beberapa gitu loh. Walaupun ya yang menang sih banyakan Jazz kayaknya ya. Cuman ya artinya, ya kan kita bukan cari mobil sekarang untuk nyari mobil yang masuk ke track ya. Kalian buat penggunaan daily aja, buat sehari-hari gitu. Kalian nggak perlu yang gimana-gimana kan. Cuman yang penting dapat mobil yang tadi suspensinya nyaman, dan sekarang dapat mobil yang juga handlingnya fun to drive gitu loh. Lagi-lagi mobil-mobil yang ada di Jepang tuh memang dia desain mungkin pilih kasih kali ya itu Toyota Jepang ya. Kalau dia tahu mobilnya buat dijual di Jepang dan di pasar luar, mungkin buatnya lebih dipikirkan atau gimana gitu. Nah pokoknya ini handlingnya juga enak. Nggak sebaik rivalnya, tapi handlingnya juga cukup memberikan rasa fun to drive yang bikin kalian nggak cepat bosen bawa mobil ini sehari-hari. Dan ya kalau kalian nggak nyari fun to drive ya intinya kalian bermanuver kanan kiri dia lebih gesit, lebih enak aja gitu dipakainya dibandingkan mobil-mobil yang respon setirnya lambat atau berasa kurang ada feedback, ya itu membosankan dan cenderung ya kurang gesit mobilnya. Tapi kalau ini wah mantap kali ini. Dan itulah alasan keempat untuk memiliki Yaris Bapau ini. Dan alasan kelima untuk memiliki Yaris Bapau ini adalah, ini nggak banyak orang tahu, karena kepraktisannya. Jadi orang-orang biasa bandingin mobil ini kan sama Honda Jazz. Dan kalau mobil Honda memang terkenal semuanya punya kepraktisan yang baik. Jadi kadang-kadang orang nggak mikir gitu loh, soal praktis pasti lebih praktis Honda lah, Honda Jazz daripada Yaris Bapau. Tapi ternyata itu salah. Kita nggak ngomongin Yaris dan Jazz generasi yang lain ya. Kita ngomongin yang tahun 2012 ini. Yaris Bapau diadu dengan Jazz GE8. Kepraktisan itu untuk sehari-hari biar nyaman, kita tarik aja dua elemen. Pertama kompartemen, kedua ground clearance. Sederhananya ground clearance ini koreksi kalau salah ya. Ground clearance Yaris Bapau ini lebih tinggi dibandingkan Honda Jazz yang membuatnya lebih praktis kalau kalian ketemu jalan yang rusak, tanjakan yang lebih curam atau gimana, itu dia lebih praktis karena dia nggak akan mudah baret bagian bawahnya. Kedua, jumlah kompartemen. Jumlah kompartemen si Yaris Bapau ini mobil yang spesial, apalagi yang masih odometer di tengah ini. Dia sampai punya kompartemen di balik setir begini tuh, kompartemen tertutup, dan di bawah setir juga ada. Kami hitung totalnya lebih dari 20 tempat penyimpanan baik yang tertutup maupun terbuka yang ada di Toyota Yaris Bapau ini. Honda Jazz walaupun kepraktisan itu baik, nggak sebanyak Yaris. Jadi otomatis kalau kita bicara kepraktisan sehari-hari buat naruh barang, buat ketemu medan yang mungkin jalan rusak atau apa, mobil ini ternyata lebih mengakomodir kalian sang pengemudi gitu loh. Ini nggak banyak orang tahu sampai kita yang ngulik sendiri. Kalau Jazz berapa sih, kita hitungin satu-satu tuh tempat penyimpanannya. Yaris ini kita hitungin, kita bandingkan tinggi ground clearance-nya. Dan memang lebih enak nih kayak ini nih. Ini agak jembatan tapi dibuatnya agak tinggi nih naikannya tuh. Kita tenang, nggak bakal gasruk bawahnya. Dan itulah alasan yang memperkuat kenapa mobil ini sangat cocok buat kalian pakai sehari-hari. Jadi itulah 5 alasan yang bisa kalian pertimbangkan untuk memilih Yaris Bapau sebagai mobil sehari-hari kalian. Mobil dengan desain interior eksterior yang nggak ngebosenin sampai sekarang dan berkarakter ikonik, rasa berkendaranya juga posisi berkendara nyaman dan nggak ngerepotin, suspensi yang nyaman untuk penggunaan sehari-hari, dan handling yang mantap, serta kepraktisan yang sangat mengakomodir, menjadikan mobil ini masih sangat cocok menurut kami untuk kalian pertimbangkan.
Jika kalian tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa langsung saya datang ke showroom Formula Motor yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28 nomor 8 Bekasi Barat, atau hubungi sosial media kami yang ada di sini. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.